بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga saya harus menyapa satu persatu. Saya kira itu adalah bagian daripada budaya. Tapi di dalam Islam ada kata kalimat kum yang berarti jami'an, nahnu berarti kami, assalamualaikum berarti mengucapkan keselamatan untuk kita bersama. Budaya adalah satu tolak ukur manusia, dari mana manusia tersebut dilahirkan, dibesarkan dalam lingkungannya. Budaya sangat dibutuhkan. Budaya itu adalah simbol dari manusia-manusia yang punya nilai akan kemanusiaan itu sendiri. Budaya adalah sangat dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana budaya-budaya yang ada di seluruh dunia. Yang terutama adalah budaya yang kita cintai, yaitu salah satu derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah, saya tidak membesarkan tapi memang besar, adalah budaya bangsa Indonesia ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya waktu kecil, walaupun saya ada keturunan dari Yaman, dan itu pun ada yang paling istimewa, jenengan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, saya yang sambung menyambung silsilah saya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Saya sangat menghargai dan saya sangat memuliakan, menjunjung tinggi dengan kemuliaan yang semulia-mulianya. Mong Jowo Toto Kromo ini adalah tidak ada yang bisa menyanding jadi mahkota kecuali dari bangsa Indonesia ini. Jadi Joyoboyo itu murid Raden Ajeng Sunan Ampel, yang mana beliau adalah membagi negeri atau membagi dunia menjadi 5 karakter atau budaya. Arab adalah budaya Totoroso, makan harus enak, segala sesuatunya harus, kalau terganggu dengan kedudukannya dia akan marah, akan dan lain sebagainya, akan lain sebagainya. Londo Toto Negoro, di mana ada bule di negeri itu, pasti negerinya paling indah. Ini Joyoboyo, leluhur kami, leluhur panjenengan, leluhur saya. Yang ketiga, Wong Jowo Toto Kromo. Negeri ini memang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Innama bu'iftu li'utammima makarimal akhlak. Kenapa saya bilang begitu? Tidak satu pun dari Wali Songo menyebarkan agama Islam ke Indonesia ini, beliau tidak satu tetes darah pun mengalir. Dan perlu panjenengan saya garis bawahi, Wali Songo yang datang dari negeri Timur Tengah itu menyebarkan Islam dengan akhlak yang sangat luar biasa, tidak lagi merubah budaya yang namanya wayang, sehingga kaitan wayang itu dikaitkan dengan cara
untuk memperkenalkan agama Islam. Yang keempat, kalau orang Cina, kata daripada Joyoboyo, wong Cino toto harto. Negeri dimanapun, kalau di situ ada bangsa atau keturunan Cina, pasti ekonomi itu akan bakal berkembang pesat. Kita tidak perlu memusuhi budaya Cina, tapi bagaimana Cina bisa menjadi orang yang bisa Rasulullah sampaikan utlubul ilma walau bisin. Tetapi dalam kategori menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina itu adalah arti daripada bagaimana budaya Cina mengembangkan ekonomi terbesar yang sekarang menguasai dunia. Yang kelima, budaya India, yang mana budaya itu apabila orang-orang India itu kalau menyanyi, walaupun dia itu dalam arti marah pun menyanyi, menangis menyanyi, senang menyanyi, bahkan berdoa pun menyanyi, dan sholatnya juga menyanyi, maka wong India toto sworo. Jadi banyaknya kita ini memahami budaya dari budaya itu. Kalaupun saya dulu ke negeri Timur Tengah, tidak ada yang namanya Amit Sewu, yang namanya Nuwun Sewu, itu tidak ada. Hanya di negeri ini yang terkait akan ada hadis, bagaimana hadis Rasulullah, innama bu'iftu liutamima makarimal akhlak. Dan saya sendiri belajar sama Yai Romo Hamid yang mana berada di Pasuruan. Waktu saya masih SD, ayah saya selalu menitipkan, kalau ayah saya itu kelilingan dulu, ayah saya itu penjual rokok. Orang Malang ini mesti tahu, Agil di Kidul Pasar itu ayah saya, dia penjual rokok. Itu Mbah Romo Hamid, saya selalu dititipkan situ. Saya mirengaken, saya selalu mendengarkan kalau Mbah Romo Hamid itu kalau berceramah, apa itu? Ngajiyo, supaya iso ngajeni wong lan diajeni wong. Itu atar kata ngaji. Kalau kita ini sekarang, mana yang dinamakan ngaji, sampai bingung saya. Ini agama seakan-akan atau budaya Indonesia ini sudah hampir terkikis hilang, toto kromonya hampir hilang, dan anak-anak kita pun tidak kita kenalkan apa namanya ngaji. Ngajiyo supaya iso ngajeni wong lan diajeni wong, itu kata-kata ngaji. Berarti menghormati orang lain, memuliakan orang lain, dan kita akan dimuliakan oleh orang lain. Akhlak maneh, toto kromo maneh. Jadi ini semua adalah tidak ada sangkut pautnya atau sambung menyambungnya. Memang negeri ini adalah negeri sumber besar dari Islam, yang budayanya kemana kita akan pergi. Dan di negeri itu seumpamanya adapun haji, paling banyaknya ialah dari penduduk Indonesia, sampai harganya 300 juta yang plus rupiah. Itu masih mau terima. Iki jenenge budaya yang luar biasa, dipersembahkan seluruh kekayaan, bahkan jiwa raganya untuk apa? Ora usah ngajari akhlak, ora usah ngajari toto kromo karo wong Indonesia sama Nusantara, ndak usah. Ini memang gudangnya daripada budaya toto kromo yang paling besar. Banyaknya saya mungkin ceramah dari pernah ke Lampung, juga ke Aceh, juga ke Irian. Memang pusat budaya terbesar itu adalah tanah Jawa. Sampai saya ini fanatik ya, maaf, saya ini fanatik. Tidak satupun presiden itu kalau tidak keturunan dari orang Jawa.
dari wong Jawa ora kuat. Dan panjenengan semua tahu ya, bahwa negeri ini, Nusantara ini punya dua kekuatan raja, Majapahit dan Mataram. Silsilah itu menyebar kemana-mana sampai, kalau kita paham, Patih Gajah Mada itu menguasai sampai pulau, sampai negeri Thailand. Dan Thailand itu adalah simbolnya gajah. Bahwa besarnya budaya Indonesia ini, kalau kita pahami, akan arti yang paling besar dari inti semua budaya yang ada, dari budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Dayak, budaya mana, itu adalah satu simbol yang paling besar, adalah budaya tata krama atau akhlak. Dari semua utusan para atau nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengatur manusia dalam berbudaya akhlak. Budaya ini ada budaya yang dari orang Madura, ini budaya. Tapi inti yang paling besar, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Budaya itu disempurnakan oleh Rasulullah dengan kaitan syariat. Apapun syariatnya, semacam kalau umat Islam ini bersyariat dengan syariat Islam, tapi pun itu untuk kita sebagai orang yang beragama Islam. Bagaimana Habib? Kalau yang beragama Nasrani, maka budayanya atau akhlaknya diikat dengan syariat Nasrani. Bagaimana Habib? Yang berbudaya Hindu, dia akan diikat, ataupun akhlaknya yang Hindu diikat dengan syariat Hindu. Dan itu syariat perlunya dipakai untuk kita dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kalau kita punya kewajiban menjaga diri, menjaga keluarga, kita tidak akan bisa menyalahkan orang lain. Justru kita akan menolong orang lain dalam konteksnya. Kalau kita tidak seagama, maka kita sesama manusia. Kalaupun kita tidak sesama manusia, maka kita sesama makhluk. Inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana juga saya berbahagia di sini. Gus Hiza langsung mengundang saya. Sebetulnya minggu kemarin atau bulan kemarin saya bisa datang ke sini, tapi karena padatnya undangan saya, tadi pagi pun saya baru datang dari majelis saya di Cilacap. Dan saya sampaikan kepada panjenengan semua, panjenengan mungkin tidak asing ya, bahwa Abah Habib Lutfi itu adalah kakek saya, yang mana beliau sangat gembira sekali. Saya izin sama beliau kalau saya diundang sama Gus Hiza akan ada ngaji budaya. Mudah-mudahan saya bisa hadir lagi. Karena pentingnya juga saya menuntut ilmu di sini tentang budaya. Orang bertabligh menyampaikan, dai masuk ke satu wilayah, kalau tidak tahu budaya atau tata krama dari wilayah tersebut. Alhamdulillah saya 4 tahun masuk ke wilayah Dayak yang tidak kenal agama, dan saya tidak pernah konflik di situ. Dan diajarkan oleh Habib Lutfi untuk pertama kali pulang dari luar negeri, tidak boleh dakwah, tapi disuruh menilai orang Dayak. Bagaimana kamu bisa diterima di Dayak? Dengan semua kemanusiaan dan semua kita bisa menghadapi mereka dengan baik, maka luluslah penceramah dai itu harus bisa menghadapi semua kehidupan masyarakat yang berbudaya bermacam-macam budaya.
wajahnya. Inilah mungkin sebentar sebagai perkenalan dulu, biar tidak perlu panjang lebar buat panjenengan. Saya sebetulnya Arema asli ya, Aremania Singoedan. Saya kalau ke Jakarta, kalau kemanapun, lambang singo itu tidak pernah hilang. Bahkan saya menemukan banyak TNI, Polri. Saya juga masuk di wilayah pengajian Mabes TNI, Mabes Polri. Saya selalu membawa simbol Arema. Karena Singoedan tidak ada yang bisa ngelarui. Yang kedua juga, kita di kalangan para habaib, di para ulama, para kiai, wah Habib Muhammad Arema asli Singoedan. Ini saya mau teriak tidak berani, sebab salonnya terlalu kecil atau sound systemnya. Biasanya kalau saya ceramah itu meledak tidak karuan seperti suaranya singo. Jadi saya minta, mungkin saya sangat hormat, terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir. Saya sangat dimuliakan, panjenengan insya Allah adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah yang besar. Panjenengan di hati saya kalau berdoa selalu yang pertama saya doakan di Malang dulu, orang-orang Malang, baru selainnya dunia. Yang pertama titiknya harus Malang, karena ayah saya ditanam meninggal di Malang, ibu saya alhamdulillah masih sugeng, masih sehat di Malang. Pemberitahuan juga, ibu saya keturunan dari Raden Ajeng Kartini, beliau berdarah dari Jepara, yang mana alhamdulillah saya sangat bangga sekali darah di badan saya ini mengalir orang Jawa yang sangat saya muliakan dan saya muliakan sekali. Saya gembira banget. Makanya para habaib itu kalau memanggil orang Jawa ahwal. Di negeri Timur Tengah tidak ada dipanggil ahwal. Ahwal itu adalah seduluri ibu. Hal itu kalau satu, kalau jamaknya ahwal, jadi paman-paman. Hanya satu di negeri tercinta Indonesia ini, Habib memanggil bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia ahwal, seduluri ibu. Kalau di negeri Timur Tengah, syekh. Syekh itu bisa guru, bisa tuan. Jadi ada jarak. Tapi kalau ahwal biasa nih orang jarake. Jadi Habib iki keponakane wong Jawa. Alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kemuliaan panjenengan semua sebagai bangsa Indonesia ini tidak akan pernah dilupakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu menjaganya. Mudah-mudahan budaya ini terus tidak akan pernah hilang, apapun budayanya. Yang penting satu, bagaimana caranya kita menilai budaya itu, bagaimana caranya kita memandang budaya itu, bagaimana caranya kita menjalankan budaya itu. Kalaupun budaya itu berkaitan syirik, ya menjadi syirik. Tapi kalau budaya itu kita bawa ke warna Islam, maka akan menjadi Islam. Budaya itu banyak orang pakai sarung ini, Kanjeng Nabi tidak pakai sarung. Kanjeng Nabi tidak pakai sarung, Kanjeng Nabi pakai celana. Celananya kompor besar. Sarung ini budaya mana? India. Bukan budaya Yaman. Orang Yaman dari India. Jadi ini semua tergantung apa yang kita bawa, apa yang kita jadikan budaya itu menjadi warna Islam yang baik. Bahkan Wali Songo pun tidak menghilangkan budaya Jawa yang ada, semua jadi baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mas Quran, Ustaz.